Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya pada kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, yang tidak kalian tahu tentang bangsa ini. Inilah dia, Indonesia. Jadi Indonesia sebuah negara yang menyimpan banyaknya sejarah-sejarah yang luar biasa gitu kan, yang membuatkan Indonesia ini punya kisah yang sangat menarik dan luar biasa ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Indonesia tuh punya banyak cerita sejarah. Indonesia masih menjadi misteri dunia. Terlalu banyak penelitian ke sebuah wilayah yang saat ini bernama Indonesia atau dulunya Nusantara, mulai dari Sundaland, Atlantis, dan lain-lain. Walau kita tahu, beberapa teori akan hal itu masih menjadi misteri dan riset ilmiah yang belum 100% paripurna. Menurut Profesor Solheim, wilayah Sundaland adalah tempat di mana seluruh peradaban dunia berawal. Ingat, awal peradaban, bukan awal manusia. Nusantau adalah terminologi nama alternatif lain dari Profesor Solheim untuk Nusantara, yang wilayahnya mencakup Sundaland. Kalau masih belum tahu apa itu Sundaland, mungkin kalian ingat pelajaran sejarah dan geografi saat sekolah dulu, ada pembahasan tentang Sunda Besar dan Sunda Kecil. Atau lebih luasnya lagi adalah sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Jika ingat, kira-kira seperti itulah Sundaland, yang pada awalnya wilayahnya lebih luas dari definisi tersebut. Pada awalnya, seluruh peradaban manusia berasal dari bangsa kita, lalu kemudian menyebar. Di perantauan, mereka membuat hasil karya peradaban besar, yang hingga sampai sekarang pun, beberapa karya ini tak terpikirkan bagaimana cara membuatnya. Menariknya adalah, kenapa mereka mengistilahkan Nusantau, bukan Nusantara. Ini sebenarnya menarik, karena mengilustrasikan pengistilahan yang mengindikasikan negeri Cina. Seperti yang diceritakan oleh Hising, yang hidup pada tahun 200 sebelum Masehi. Membeli berbagai keperluan dari wilayah kita, termasuk belajar berbagai ilmu pengetahuan, dan menyebut Nusantau sebagai The Land of Gold. Teori lama yang diajarkan kepada kita di sekolah adalah, bangsa kita dan bangsa lainnya, pada zaman dulu awalnya menyebar dari Cina Selatan, ke Taiwan, lalu menyebar ke Asia Tenggara, Pasifik dan lain-lain. Teori ini dasar utamanya adalah pengamatan arkeologis dan teori gradasi linguistik. Namun, penemuan terbaru yang didasarkan melalui metode yang lebih meyakinkan, yakni teori yang menyertakan penelitian DNA ke dalamnya, menyatakan pendapat sebaliknya. Yakni, bahwa penyebaran peradaban bangsa-bangsa di seluruh dunia justru berasal dari wilayah Asia Tenggara atau daerah Sundaland. Bahkan Profesor Oppenheimer juga berkesimpulan yang sama, bahwa peradaban Hindu sekarang dan peradaban awal bangsa Barat juga berasal dari Sundaland. Dan dikatakan bahwa Sundaland adalah asal mula wilayah lahirnya akar dari bahasa Sumeria, Sanskerta dan Austrix. Dan bahasa Sumeria diakui oleh ilmu pengetahuan dunia sebagai bahasa tetua dari peradaban Mesir kuno. Sementara, peradaban Yunani dan Romawi kuno diturunkan dari peradaban Mesir kuno. Bahkan, Popol Vuh, yang merupakan kitab suci bangsa Maya, dalam salah satu ayatnya menyebutkan bahwa bangsa Maya pada zaman dahulu secara militer didominasi oleh bangsa pendatang seketurunan yang datang dari wilayah di timur, tempat matahari terbit. Dan matahari terbit tentunya paling jelas di daerah ekuator. Bangsa yang mendominasi ini tentunya adalah bangsa yang sangat berkuasa, sehingga dapat mendominir bangsa Maya yang sangat jauh secara geografis. Dan jika bangsa Maya adalah bangsa yang berperadaban tinggi, tentu bangsa pendatang ini memiliki peradaban yang lebih tinggi lagi. Daerah ekuator yang ada di timur, apalagi kalau bukan dari Nusantara, atau Nusantau, atau Indonesia, suatu daerah yang memiliki banyak koloni di seluruh dunia, suatu persatuan kerajaan, suatu jajaran kerajaan, suatu pajajaran yang berasal dari Nusantara.
Disimpulkan juga peradaban barat diturunkan dari Sundaland, di mana seluruh keragaman hayati, pertanian, peternakan yang paling kaya, bahkan segala macam kisah mitologi dari seluruh dunia. Di Indonesia ada cerita komparasinya dan kesamaan figur yang sangat identik. Teori ini belakangan diperkuat oleh teori dari Profesor Arisio Santos. Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang diselenggarakan oleh para peneliti Jepang dan pernah disiarkan oleh TV NHK. Pusat Nusantau berpusat di Yahwe Dwipa atau Jawa Dwipa, atau kini lebih dikenal dengan Pulau Jawa. Dan jalur penyebaran utamanya adalah melalui Suwarna Dwipa, atau kini disebut Sumatera, lalu Kedah, Suwarna Bumi, dan India. Dari India mencabang dua, ke arah barat yang sekarang menjadi bangsa kulit putih, dan ke arah Madagaskar, lalu Afrika, lalu menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Oh iya, sekali lagi kita bukan bicara tentang asal-usul manusia, tapi kita bicara tentang peradabannya. Peradabannya ya. Oke. Jadi sebenarnya Indonesia memang menyimpan, memang mempunyai dan memiliki sejarah-sejarah yang luar biasa, terutamanya yang berkait rapat dengan peradaban awal dunia gitu ya. Sangat meluas sekali gitu, dan ada banyak juga teori-teorinya itu, bahkan juga penelitian-penelitiannya. Jadi memang betul Indonesia itu menarik, unik, dan mungkin ada misterinya juga gitu. Inilah dia keistimewaannya Indonesia ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.